Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulidi. Saya merupakan instruktur ahli pertama pada UPTD LTSA PMI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan demonstrasi pemetaan kompetensi teknis jabatan fungsional instruktur. Akan ada 6 video yang akan saya sajikan. 3 video diambil dari jenjang ahli pertama dan 2 video diambil dari jenjang ahli muda, dan 1 video wajib video anti korupsi. 3 video yang diambil dari jenjang ahli pertama. Yang pertama ialah peragaan terkait dengan memberikan penjelasan kepada ketua tim tentang rencana pelaksanaan pelatihan pada setiap unit kompetensi pada level operator. Dan video yang kedua ialah peragaan terkait dengan cara melatih dengan tatap muka pada peserta pelatihan level operator, dan yang ketiga ialah peragaan terkait dengan melakukan bimbingan konsultansi pada individu. Sedangkan pada jenjang ahli muda, peragaan terkait dengan memberi penjelasan kepada ketua tim tentang program pelatihan pada level operator yang disusun. Dan yang kedua ialah peragaan terkait dengan mengkonfirmasi kesesuaian rencana pelaksanaan pelatihan kepada pihak perusahaan untuk pelatihan kompetensi level teknisi. Dan video wajib ialah peragaan terkait dengan perilaku korupsi dan resiko korupsi dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Berikut video demonstrasi yang akan saya sajikan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Isma. Siang, ya Pak. Sudah makan siang Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu, ini saya mau menjelaskan tentang rencana pelatihan kita per unit kompetensi. Ya. Ini pelatihannya pelatihan calon pekerja migran Indonesia siap kerja ke luar negeri. Itu ada 32 JP. Jadi kita akan melaksanakan sekitar 4 hari. Jadi satu harinya itu 8 JP. Untuk di hari pertama itu kita akan mengikuti si peserta itu akan mempelajari tentang menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan kerja 2 JP dan menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan di tempat kerja itu 2 JP. Lalu siangnya mengembangkan kemampuan mengelola keuangan pribadi itu 4 JP. Itu hari pertama. Dan di hari kedua si peserta mempelajari tentang merencanakan pengembangan usaha itu 4 JP dan melaksanakan tindakan untuk menjaga diri itu 4 JP. Jadi itu hari kedua, dan di hari ketiga itu full semuanya itu motivasi. Dan untuk di hari terakhir itu ada kompetensi unit non kompetensi ya Bu ya. Itu ialah pengurusan dokumen keimigrasian itu dari imigrasi. Kita udah mengundang juga. Yang kedua ada wawasan kebangsaan, itu ada kita mengundang Kesbangpol. Dan yang ketiga itu cara aman bekerja ke luar negeri, itu kita mengundang BP3MI. Dan yang terakhir success story, kita mengundang CPMI, PMI yang sudah sukses bekerja di luar negeri dan sukses juga di Indonesia, seperti itu. Jadi semuanya totalnya selama 4 hari. Ini sudah dikoordinasikan dengan instruktur semuanya? Sudah. Jadwalnya tidak ada yang bentrok? Tidak ada Bu. Oke. Suratnya sudah dikirimkan berarti? Sudah. Oke. Baik, terima kasih informasinya Kang Upi. Ini berarti tinggal nunggu pas pelaksanaannya saja. Nanti kudu pelaksanaannya kapan? Kemungkinan sih minggu depan Bu. Oh baik. Minggu depan peserta juga sudah dikoordinasikan Bu. Sudah ada semuanya ya? Iya. Baik. Nuhun informasinya ya. Nanti jangan lupa nanti sebelum pas pelaksanaan diingatkan kembali Pak narasumbernya ya. Siap. Hatur nuhun. Siap, sama-sama Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum memulai pelajaran saya akan mengkondisikan dulu tempatnya. Kita cek dulu layarnya sudah terlihat jelas. Jelas. Nggak terlalu terang kan? Ya. Oke, aman. AC-nya kita nyalain ya. Karena udaranya agak panas ya. Jangan dingin-dingin Pak, saya nggak biasa di AC. Ketua kelasnya siapa? Doni. Jadi Pak, Tolong dirapikan tempat duduknya semuanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dimulai, ketua kelas silakan untuk memimpin dulu berdoa. Silakan. Untuk kelancaran
kita kenalan dulu ya. Saya Lutfi Maulidi, instruktur di kantor ini di UPTD LTS APMI. Lahir di Bandung 17 Oktober 1898. Sekarang saya tinggal di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kalau butuh nomor kontak silahkan dicatat nomor kontaknya dan emailnya. Ya, sudah ya? Itu foto saya ya. Lanjut. Oke, kita punya kontrak belajar. Kontrak belajar di sini untuk apa? Agar pembelajaran kita itu nyaman. Jadi kita sama-sama ya, patuhi kontrak belajar ini. Yang pertama, dilarang menggunakan HP di kelas. Dilarang menggunakan HP di kelas, tetapi karena ini digital marketing, ada suatu waktu kita itu akan menggunakan HP. Jadi nanti kalau misalnya tuh boleh menggunakan HP, baru menggunakan HP. Tapi kalau misalnya tuh ketika pembelajaran materi, mohon maaf untuk tidak menggunakan HP. Yang kedua, dilarang berisik, dilarang mengganggu teman sebelahnya, apalagi teriak-teriak, itu tidak boleh. Yang ketiga, dilarang makan dan minum karena sudah ada waktunya ya. Dan yang keempat, silakan mengajukan tangan jika ada yang belum dimengerti atau keterangan. Jadi nanti ketika pembelajaran pun dimulai, misalnya kurang mengerti, ajukan saja tangan. Lanjut. Nah, safety induction. Yang pertama tadi sudah dinyalakan AC-nya ya, karena di ruangannya tertutup. AC-nya pun kadang terlalu dingin. Jadi nanti kalau misalnya tuh teman-teman rekan-rekan semuanya pas pembelajaran tuh dingin banget, silakan ajukan tangan, Pak, AC-nya terlalu dingin dan kita turun ke AC. Yang kedua, jalur evakuasi. Jalur evakuasinya di sini ada satu. Nanti kalau misalnya tuh ada peringatan atau ada bunyi bel, silakan teman-teman bisa keluar masuk ke pintu utama sini. Nanti ada halaman, berkumpul di halaman seperti itu. Yang kedua, konsleting kabel. Hati-hati karena di sini banyak kabel, jadi rawan untuk apa sih namanya itu? Terkena strum seperti itu. Oke, sebelum dimulai saya akan mengabsen dulu ya. Kita kan baru kenalan nih. Jadi teman-teman itu kan katanya dari 27 kabupaten kota ya. Oke, sekalian kita perkenalan. Nanti sebutkan aja yang satu. Saya Lutfi, saya berasal dari saya Lutfi, saya purna PNI dari negara Malaysia dan saya tinggal di Kabupaten Bandung. Oke. Yang pertama Doni. Ya. Nama saya Doni, saya purna dari Zimbabwe. Ya. Karena saya tinggal di Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung sama ya kayak saya ya. Bukannya Kabupaten Bandung Barat tadi Bapak? Kabupaten, oh iya Kabupaten, enggak, rumah orang tua saya di Kabupaten Bandung. Seperti itu. Yang kedua, Asep Sarif Hidayat. Baik, nama saya Asep Sarif Hidayat. Saya purna PMI dari Afrika Selatan, Pak. Oh gitu. Ya, dulu saya bekerja di JUP di sana. Oh. Singapura. Tinggalnya di mana Pak? Aslinya? Aslinya dari Pangandaran, Pak. Jauh ya Pak ya. Ya. Yang berikutnya Ira Herlina Putri. Ya, siapa? Saya Pak. Iya. Saya Ira, PMI dari London Pak. Terus Wis. saya jadi guru TK di sana Pak. Oh gitu ya. Oke. Jadi beda ya kalau yang di London sama di Afrika. Sana beda. Cuacanya apanya gitu ya. Panas Pak. Tekanan hidupnya beda Pak. Apanya? Tekanan hidupnya beda. Tekanan hidupnya beda. Jadi ya betul. Yang berikutnya, Oh, nanya saya dari kabupaten mana Pak? oh belum ya? Oh ya silakan. Saya orang Kota Bandung Pak. Oh Kota Bandung, dekat dong. Dekat Pak, alhamdulillah. Oke. Berikutnya Tessa. Oke Pak, nama saya Tessa, purna PMI dari Singapura. Oh, tinggal di Singapura. Kabupaten Bandung. Nah, Kabupaten Bandung. Banyak yang Kabupaten Bandung ya. Yang berikutnya Salwa. Perkenalkan, nama saya Salwa, saya purna PMI dari Malaysia. Kebetulan juga saya tinggal di Garut. Di mana? Di Garut. Oh di Garut. Oke. Semuanya hadir ya. Ada 5 orang semuanya hadir. Oke. Sebelum dimulai, ada yang tahu ini apa? Uang. Gambar Ini apa? Gambar uang. Jelas ya. Meskipun kecil bentuknya juga pasti jelas kalau uang itu. Ada yang tidak mau uang? Tidak. Semuanya mau pasti mau uang ya. Betul. Betul. Sebenarnya uang itu untuk apa sih? Untuk hidup Pak. Ini kebutuhan hidup
memenuhi kebutuhan hidup. Ada lagi? Untuk investasi macam-macam ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu. Kita akan ada tayangan video dulu sejarah kenapa uang itu muncul. Kita nonton dulu ya. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh Jurgen Ludwig. Oke, itu ya. Tadi sekilas tentang uang. Tadi kan sebenarnya pelatihan kita itu pelatihan digital marketing and spesialis strategi ya. Nah, kenapa kita belajar tentang uang? Nih, kita akan belajar sifat dan fungsi uang. Itu ada di elemen kompetensi mengembangkan kemampuan mengelola keuangan pribadi. Jadi sebelum masuk ke nanti belajar digital marketing, karena teman-teman semua di sini purna PNI dan tentunya uangnya banyak gitu ya. Pasti mengelola keuangan itu masih bingung ya. Ini uangnya mau dipakai apa nih? Apakah mau dipakai jajan semuanya atau dibagikan gitu. Dibagikan maksudnya tuh dibagikan tuh untuk orang tua, terus misalnya tuh untuk kehidupan sehari-hari, terus misalnya untuk investasi dan lain-lain seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya dapat menjelaskan pengertian dan fungsi uang serta dapat mengidentifikasi peran uang dalam kehidupan sehari-hari dalam materi ini. Dan manfaatnya dapat menjelaskan tentang pengertian uang dan fungsi uang. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, teman-teman mudah-mudahan bisa mengerti tentang uang dan fungsi uang. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Pengertian uang. Uang. Tadi benar ya, ada yang buat barter, buat investasi dan lain-lain. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam masyarakat untuk mempermudah transaksi jual beli barang dan jasa. Di situ jelas ya, saya kasih warna bold, berbeda tulisan, alat tukar diterima secara umum, transaksi jual beli barang dan jasa. Jadi kata kuncinya itu. Jadi misalnya tuh hanya alat tukar saja, itu tidak disebut dengan uang. Karena bisa jadi kayak tadi di video, bisa aja kalau alat tukar aja bisa aja sayur dengan daging, atau misalnya bahan A dengan bahan B seperti itu. Transaksi jual beli barang dan jasa aja bisa disebut uang? Belum tentu juga, karena itu merupakan proses ekonomi seperti itu. Dan yang lebih jelas lagi, diterima secara umum. Jadi misalnya gini, diterima secara umum tuh uang di sini kan bisa aja ya, uang itu kan bentuknya kertas gitu ya. Dalam satu negara dia punya uang. Nah, di dalam satu negara itu semuanya itu paham gitu bahwa uang saya itu seperti ini gitu. Dan itu diterima secara umum. Nah, tiba-tiba kita mengeluarkan lagi uang baru, diterima nggak? Tidak diterima. Jadi sahnya uang itu bisa diterima secara umum seperti itu. Fungsi uang yang pertama adalah alat tukar, digunakan untuk membeli barang atau jasa. Itu salah satu fungsi uang. Itu biasa kita biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ke supermarket pasti beli. Nah, itu tuh fungsi uang di situ tuh fungsinya sebagai alat tukar. Jadi menukarkan uang dengan barang seperti itu. Yang kedua, satuan hitung untuk mengukur dan membandingkan nilai suatu barang. Misalnya ini pointer. Harganya berapa? 10.000. Ada 10.000. Berarti itu satuan hitungnya 10.000. Di supermarket kalian pernah melihat ciki-ciki atau snack-snack ada harganya di bawah. Nah, jadi fungsi uang itu buat satuan hitung itu bisa menghitung suatu barang kayak gitu. Kalau misalnya tuh zaman dulu kan barter kapas sama daging nggak seimbang gitu ya. Senang menakan daging gitu. Tapi daging sama kapas tadi daging mah mahal, tapi kapas mah murah gitu. Itu sulit gitu menghitungnya. Tapi kalau misalnya tuh dengan uang itu bisa jadi alat satuan hitung. Misalnya tuh harga daging berapa? 60.000, ya udah 60.000. Itu merupakan fungsi uang sebagai alat satuan hitung. Yang ketiga, penyimpan nilai, bisa disimpan untuk digunakan di masa depan. Jadi misalnya tuh teman-teman di sini suka menabung.
Nah, setelah jadi purna PMI pasti banyak tabungannya ya. Nah, dengan menabung di sini kita berinvestasi. Tadi disebutkan sama Kang Asep, investasi. Nah, di sini fungsi uang itu penyimpan nilai. Jadi nilainya itu tidak akan berubah. Misalnya saya menyimpan 100.000 di sini, apakah akan jadi 10.000? Tidak. Jadi meskipun nanti 50 tahun kemudian pasti nilainya tetap 100.000. Seperti itu. Dan yang terakhir, alat pembayaran utang digunakan untuk membayar kewajiban. Ini membayar kewajiban ini macam-macam ya, bisa membayar utang tadi atau transaksi ke PLN. Jadi untuk apa ya? Tagihan seperti itu. Oke. Nah, sifat-sifat uang. Yang pertama diterima secara umum tadi ya, yang diterima secara umum itu pengertiannya. Yang kedua tahan lama. Bukan kertas biasa, uang itu pasti kuat gitu. Jadi nggak mudah sobek, meskipun ada yang sobek gitu, tapi kalau misalnya itu secara sengaja sobek, tapi kalau misalnya untuk jadi lipat-lipat tidak pasti kuat. Itu tahan lama, durability. Terus mudah dibawa. Uang itu bentuknya nggak segede laptop, pasti kecil karena untuk efisiensi, jadi mudah dibawa. Yang keempat, mudah dibagi. Mudah dibagi itu jadi kan nilai uang itu banyak ya. Jadi ada yang 100.000 karena nanti mau ditukar, misalnya barangnya itu 50.000. Jadi harus ada pecahan-pecahan kecilnya gitu. Seperti itu. Jadi uang itu salah satu sifatnya bisa dibagi ke pecahan-pecahan yang lebih kecil lagi. Terus stabil nilainya. Jadi nilai uang itu ya stabil segitu gitu. Yang keenam, sulit dipalsukan seperti itu. Jadi bahan-bahannya kertasnya bukan pakai kertas biasa. Jadi bukan pakai kertas AVS di print kayak gitu. Karena sulit gitu, kertas uang itu khusus gitu seperti itu. Oke. Kesimpulannya, uang adalah alat penting dalam kehidupan sehari-hari yang berfungsi untuk mempermudah transaksi jual beli. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran utang. Dengan uang, aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien karena uang diterima secara umum oleh masyarakat. Seperti itu. Dan ini ada sedikit pertanyaan buat teman-teman semua. Gambar yang pertama, ini ada ini ya. Yang ini ya, yang ini. Ini fungsi uang sebagai apa? Pak Doni? Alat tukar. Betul sekali. Ini sebagai alat tukar ya. Ini ceritanya lagi membeli barang di supermarket. Nah, yang kedua, gambar ini fungsi uang sebagai apa? Informasi atau satuan itu, satuan nilai. Yang ketiga, menabung, penyimpanan uang. Yang keempat, alat pembayaran seperti itu. Oke. Materi tentang sifat dan fungsi uang cukup sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya? Yang tadi Pak mau ditanya sifat uang tahan lama. Tahan lama, betul. Gimana? Yang dimaksud tahan lama di sana itu apakah bahan yang tahan lama atau gimana? Bahannya, Pak Asep, bahannya tahan lama. Seperti itu. Jadi uang itu kalau misalnya itu dibuat dari HVS, nanti kan dilipat di apa uang itu, tidak tahan lama. Jadi gampang sobek apa gitu. Kalau kita punya uang 50.000 dalam bentuk HVS, itu nanti hilang rusak. Tidak dia. Jadi tahan lama di sini ialah materialnya. Bisa juga mungkin itu tahan lama di sana uang Nilainya. Kalau uang digital belum sih. Iya, tahan lama di situ ialah materialnya seperti itu. Nah, iya. Terima kasih Pak. Siap. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ialah pengerjaan soal. Saya akan membagikan soal. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian teman-teman kerjakan. Nanti waktunya 3 menit. Mangga.
kasih Pak. Oke, tidak boleh nyontek ya. Soalnya gampang. Nggak boleh susah. Oke, cukup. Ya, alhamdulillah hasil dari asesmen teman-teman semua dalam materi sifat dan fungsi uang semuanya lolos ya, semuanya nilainya bagus-bagus gitu. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya seperti itu. Namun ada tugas tambahan buat teman-teman semua. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, teman-teman semua tolong menuliskan fungsi uang. Jadi nanti ada fungsi dalam kehidupan sehari-hari, fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di foto ya, misalnya saya belanja apa, foto, ini fungsi uang sebagai alat tukar. Kalau misalnya nggak ada fotonya, bisa sambil searching di Google seperti itu. Cari 5 contoh masing-masing fungsinya, nanti bisa dikirimkan ke email saya atau nanti di scan aja ini ya, boleh di scan dulu, nanti emailnya dikirim ke sini ya. Oke. Sekian materi dari kita. Sebelum ditutup, silakan untuk berdoa dulu. Ketua kelas pimpin berdoa. Sebagai penutup materi hari ini, mari kita berdoa di mana? Sudah selesai. Terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi pada agenda berikutnya. Harap untuk dirapikan kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Ya. Dengan siapa? Dengan Zikri Pak. Oh ya, saya Lutfi. Ya. Kebetulan instruktur di UPTD ATS PMI. Oh, gitu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi saya kan taunya di sini buat keluar negeri ya Pak ya. Jadi saya tuh lagi pengen cari pelatihan Pak buat mau keluar negeri. Barangkali di sini ada program pelatihan apa aja ya Pak ya? Sebelumnya Kang Zikri udah punya basic bahasa Inggris belum? Belum Pak. Jadi gini, kebetulan ya, jadi di sini tuh sebenarnya ada pelatihan bahasa Inggris. Pelatihan bahasa Inggris itu untuk meningkatkan kompetensi Kang Zikri. Intinya sih di bidang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dia meningkat kompetensinya. Nah itu tuh paling basic untuk kita bekerja ke luar negeri. Oke. Nah, itu sih palingan apa sih kegiatan pelatihan yang mungkin bisa diikuti oleh Kang Zikri. Sebenarnya ada beberapa pelatihan di kita itu, ada kegiatan pelatihan bahasa Inggris, ada pelatihan Sijalu itu tuh yang benar-benar siap untuk kerja ke luar negeri, udah yang mau bekerja. Yang terakhir untuk yang purna, kalau yang sudah bekerja di luar negeri sama kita juga tetap dilatih. Jadi kalau saya sudah keluar negeri nanti pulang lagi ke Indonesia, saya bisa ikut pelatihan juga di sini masih ya Pak bisa ya? ikut, namanya pelatihan pemberdayaan purna PMI. Begitu. Tapi untuk yang sekarang karena Kang Zikri itu pingin keluar negeri dan belum memiliki basic bahasa Inggris, sebaiknya pelatihan yang pertama yang mungkin bisa diikuti oleh Kang Zikri ialah pelatihan bahasa Inggris. Baik Pak, kalau gitu. Siap Pak, terima kasih untuk informasinya. Nanti akan saya coba daftar untuk pelatihan bahasa Inggrisnya Pak ya. Siap. Ya baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Bu. Iya. Saya akan menjelaskan, ini ada program yang sudah saya susun. Program kegiatan pelatihan calon pekerja migran Indonesia siap kerja ke luar negeri Sijalu. Nah di sini tuh jenis program pelatihan itu okupasi dan akan dilaksanakan secara luring. Nanti akan dilaksanakannya di UPTD ATS PMI sendiri. Tujuan pelatihannya yaitu untuk mengetahui hak-hak calon pekerja migran Indonesia. Yang kedua, peserta mampu dalam melakukan persiapan untuk bekerja ke luar negeri. Seperti yang Risma lihat, standar yang digunakan ialah SKKMI nomor 239 tahun 2022 dan SKKMI nomor 234 tahun 2020. Boleh tahu materinya apa aja ya Pak? Ya, untuk materinya
ada dua kelompok unit kompetensi, yaitu ada kelompok unit kompetensi dan kelompok unit non kompetensi. Nah, kelompok unit kompetensi itu menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan kerja, menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, dan mengembangkan kemampuan mengelola keuangan pribadi. Terima kasih informasinya Kang Upi. Berarti yang ini mah ini sudah dikoordinasikan dengan instrukturnya? Sudah. Oke. Untuk waktu pelaksanaan kegiatannya berapa hari? Untuk yang sejauh ini 3 hari. 3 hari. Seharinya berapa itu Pak? Seharinya 8 JP, tapi nanti menyesuaikan juga. Khawatir nanti ada yang butuh waktu yang lama seperti mengembangkan motivasi, mungkin akan ambil beberapa jam dari situ. Baik, terima kasih teman-teman ya informasinya. Saya akan pelajari terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Mama. Selamat pagi Bu. Pagi Bapak Lutfi, Iya. apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah. Siap di mana Pak Ini Lutfi? mau konfirmasi Iya. terkait tentang job order yang kemarin Oh. tuh yang ke Kroasia. Kroasia ya? Betul, Ya, betul. hospital itu ya Kak? Betul. Ah, gimana, Nah Kak? ini tuh kita akan ada pelatihan. Oh, baik. Pelatihan judulnya siap kerja ke luar negeri. Oke. Nah di sini kita durasi pelatihannya dirancang selama 40 jam dengan metode teori, praktek dan uji kompetensi. Nah ini bisa dilihat jadinya apa sih kurikulumnya. Jadi sebenarnya kan kalau yang di Kroasia itu dia udah punya kompetensi ya Bu terkait hospitality-nya, makanya kita mungkin di sini akan memberikan stimulan biar dia itu bisa survive di sana kayak gitu. Nah ini Bu kelompok unit kompetensinya ada menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan kerja, menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti itu, terus ada melaksanakan tindakan untuk menjaga diri dan mengembangkan motivasi kerja. Selain itu ada kelompok unit non kompetensi, proses pengurusan dokumen keimigrasian, ada wawasan kebangsaan juga, dan cara aman bekerja di luar negeri seperti itu. Oke. Dari materi-materi ini, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di sana atau seperti apa? Ya, baik kalau saya lihat materi yang Kak disampaikan ini berarti kan tadi seperti yang Kak disampaikan ya stimulus bagi peserta ya, dan ini masuknya soft skill mungkin ya Kak ya. Betul, Ya. betul. Kalau lihat dari sini sih ini sudah pas banget Kak, memang itu yang dibutuhkan oleh para CPNI CPNI, kan. ya. Keren ini mah Kak lanjut Kak kalau sampai Oke, saya siap. sesuai banget. Kalau begitu mungkin akan dilaksanakan minggu depan. Minggu depan insya Allah siap sih Kak. Siap. Siap. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, oke, terima kasih. Selamat datang di Zona Integritas Berani Jujur Itu Hebat. Sebagai seorang ASN, tentunya kita harus menghindari perilaku tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Karena perilaku tindak pidana korupsi tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan core value berakhlak pada seorang ASN. Setidaknya ada 4 perilaku yang harus kita miliki. Yang pertama ialah kita harus bertanggung jawab, harus disiplin, harus jujur, dan harus memiliki integritas. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedikitnya ada beberapa perilaku korupsi yang bisa dilakukan oleh seorang ASN, yaitu penyuapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Penyuapan ialah perilaku menerima atau meminta uang, barang, atau jasa atas hasil percepatan atau mempermudah atau mengubah keputusan suatu pekerjaan, itu tidak boleh. Yang kedua ialah gratifikasi. Gratifikasi tersebut ialah pemberian hadiah berupa uang atau barang kepada seseorang karena tujuannya itu ingin mendapatkan jabatan atau ingin menaikkan jabatan, itu juga tidak boleh. Yang ketiga ialah penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan jabatan kita
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, bukan untuk pelayanan publik, itu juga tidak boleh. Nah, resiko yang akan kita terima jika kita melakukan tindak pidana korupsi tersebut ialah, yang pertama ialah resiko hukum. Tentunya kita melanggar undang-undang terkait tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ialah resiko disiplin dan karir ASN. Tentunya jika kita melakukan korupsi, status kita sebagai aparatur sipil negara akan dicabut. Dan tentunya bukan hanya kita sebagai pribadi yang akan menerima konsekuensi, tetapi lembaga kita juga akan tercoreng nama baiknya. Maka dari itu, kita sebagai ASN tentunya harus menghindari praktik tindak pidana korupsi tersebut.